Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lengayan TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam kabar pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemirsa Lengayan TV, pada pagi hari ini kami akan menanyakan tentang sosialisasi program Pronasa, yaitu sebuah program andalan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemirsa Lengayan TV, baiklah tidak berlama-lama lagi kita dengarkan sambutan dari Korwil Dikcam Kecamatan Lengayang, yaitu Budi Atrisna. Wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kami, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi jenazah ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di kecamatan yang ini dalam rangka sosialisasi Pronasa tahun 2023. Selawat dan salam buat kita yang ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Korwil Dikcam, kemudian Bapak Pengawas TK, SD, SMP, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, yang saat ini 9 kecamatan yang berada pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan kepada Bapak Kadis bahwa acara sosialisasi Pronasa di Kecamatan Lengayang ini diikuti oleh 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, Rahul, BAB, Lunang, dan Selau. Jadi hari ini kita mengikuti 9 kecamatan. Kemudian yang hadir adalah yang pertama Korwil Dikcam, kemudian ada pengawas TK, SD, SMP, kemudian kepala sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP. Kemudian kalau Bapak Bupati Bupati, kalau kita jumlahkan lebih kurang 330 orang. Mudah-mudahan semuanya kita hadir dari 9 kecamatan ini. Bapak Ibu yang Bupati, itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengar arahan dari Bapak Kepala Dinas dan Bapak Bupati dalam rangka untuk mensosialisasikan Pronasa di Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu untuk bulan-bulan kedepannya kegiatan Pronasa ini sudah dapat terrealisasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lengayan TV, program Nagari Bersekolah atau program Pronasa ini adalah program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, marilah kita dengarkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Salim Muhaimin, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 7 bulan September tahun 2023, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka
membahas, mendiskusikan salah satu misi pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Dr. Andus Rusmayur Anwar MPD yang sudah berkenan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang kedua, rekan-rekan jajaran Dinas Pendidikan, ada Kabid Pembinaan SD, ada beberapa kasih. Yang berikutnya, rekan-rekan koordinator pendidikan kecamatan, koordinator pengawas yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian pengurus NKKS, pengurus KKS, kepala sekolah, seluruh pengawas, dan Bapak Ibu, seluruh kepala sekolah, jajaran SD dan SMP, Kecamatan Lengayang sampai dengan Kecamatan Gunung Silaut. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan mendengarkan paparan, kita akan berdiskusi, menyamakan persepsi terhadap perjalanan pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Bapak Bupati, kami laporkan bahwa kami kumpulkan teman-teman ini Pak untuk menyamakan persepsi. Sebab salah satu perwujudan yang akan kita capai misi kelima pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertingkat dan berdaya saing. Jalurnya adalah tanggung jawab pendidikan. Untuk mewujudkan itu tentu banyak hal yang perlu kita siapkan, banyak cara atau strategi yang harus kita lakukan. Salah satu konsep yang kita lakukan adalah platform program Nagari Bersekolah. Nah, program Nagari Bersekolah ini orientasinya adalah pengembangan diri. Sekali lagi, orientasinya adalah pengembangan potensi diri peserta didik. Kalau di sekolah kita kenal dengan ekstrakurikuler, maka ini kita geser. Kita geser ke kegiatan pengembangan diri peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu tetap berjalan seperti biasa. Nah, kegiatan optimalisasi pengembangan diri kita geser di kegiatan komunitas. Komunitasnya yang terkecil itu adalah di nagari-nagari. Jadi izin Pak Bupati kami laporkan bahwa menggeser kegiatan pengembangan diri dari sekolah ke nagari itu ada beberapa pemikiran yang kita perlu sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, kita punya anggaran BOSDA. BOSDA ini kan dulu orientasinya adalah mengganti uang komite. Nah sekarang coba kita bedah kawan-kawan semua penggunaan uang komite ini. Yang pertama, uang komite ini diperuntukkan untuk membayar honor kawan-kawan kita yang tidak bisa jadi tidak tertampung di BOS, maka ada BOSDA yang mengganti. Nah sekarang pembayaran honor ini sudah ada pada saat pergeseran kawan-kawan dari honor sekolah menjadi P3K, maka pembiayaan ini yang seharusnya kita siapkan di komite, ya sudah tentu pembiayaan ini sudah bergeser ke gaji ke P3K. Berarti honor kawan-kawan ini sudah bisa kita saving untuk kegiatan lain. Yang kedua, kita analisis bahwa selama ini komite ada kegiatan honor, misalnya ada kegiatan ujian semester, ada honor bisa jadi untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, kalau itu kegiatan ujian semester dapat honor, hati-hati kita kawan-kawan, ya bukan kita mau mengecilkan pendapatan kita, tidak. Itu area tupoksi. Nah, kalau area tupoksi tidak bisa kita bayar, gitu. Ya, ada pembiayaan ini yang selama itu komite sudah bisa kita saving untuk kegiatan yang lain. Yang berikut, kegiatan pemenuhan sarana prasarana atau sebutlah rehab. Kalau rehab itu 30%, masih ada BOS yang bisa menanggulanginya. Pembiayaan yang selama ini dari BOS, ya, BOSDA, maka itu bisa kita saving lagi untuk kegiatan yang lain. Nah, yang paling besar itu adalah kegiatan ekstrakurikuler.
atau kegiatan pengembangan diri, baik melatih siswa, mengutus siswa, ikut serta siswa dalam kegiatan perlombaan. Nah, itu semua digantikan oleh Bosdar. Nah, kalau Bosdar ya sasarannya tadi sama dengan fungsi komite, maka Bosdar orientasinya adalah pengembangan diri. Nah, coba kita refleksi teman-teman semuanya. Kegiatan pengembangan diri ini 2 tahun kita terakhir. Dana Bosda itu mohon izin Pak Bupati 5,4 miliar. Apa prestasi pesisir selatan di level nasional? 1-2 yang muncul. Artinya kita bukan mau sesali kawan-kawan, ini harus kita pacu. Karena apa? Tagihan misi daerah itu adalah berdaya saing. Berdaya saing itu target kinerja siswa juara. Juara paling rendah di level provinsi di nasional. Nah, kalau kita biarkan ini bergulir teman-teman semua, yang pertama, target kinerja kita tidak terpenuhi. Yang kedua, kita merasa bahwa uang yang begitu besar yang kita pergunakan dari daerah untuk sekolah dan untuk pengembangan diri siswa kita itu tidak optimal. Jadi ini artinya kami diberikan titipan amanah untuk mobilisasi, untuk berkoordinasi dan kawan-kawan memastikan bahwa pemerintah daerah melalui pendidikan ini benar-benar menjadi pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Berkualitas dan berdaya saing itu tidak hanya di atas kertas, tidak hanya ucapan pidato seperti hari ini, ya. Itu adalah bukti nyata, ada aksi nyatanya dan tercantum dalam report, baik itu report prestasi kabupaten, report prestasi di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi salah satu platform yang kita ajukan adalah program Nagari Bersekolah. Program Nagari Bersekolah adalah aktivitas pengembangan diri. Sekali lagi Bapak Ibu, aktivitas pengembangan diri. Kalau kita telaah satu sesi kemampuan akademik, pendidikan yang kita lakukan atau pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua pengembangan diri. Ini adalah 2 bagian yang selama ini kita kelola di sekolah. Pengembangan diri kalau merupakan itu bagian dari pendidikan yang harus kita lakukan, maka ini menjadi hak peserta didik. Sekali lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya bahwa pengembangan diri itu menjadi hak peserta didik. Kewajiban kami di Dinas Pendidikan, kewajiban pemerintah daerah, kewajiban Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas memenuhi hak-hak peserta didik tersebut. Apapun caranya, komitmen daerah untuk pengembangan diri ini sudah menyiapkan dana 5,4 miliar untuk pengembangan diri. Nah, bagaimana tekniknya, bagaimana desainnya, kami sudah berdiskusi dengan berbagai kesempatan dengan tim. Kami konsultasi dengan Bapak Bupati. Salah satu tekniknya adalah mengembangkan program Nagari Bersekolah. Hari ini gejala yang kita lihat kawan-kawan posting, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kordi, Pak Pengawas, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Subuh berjamaah siswa kita udah jalan. Maghrib siswa kita udah berjalan. Tapi masih banyak yang lain menjadi tugas kita ini yang harus kita optimalkan. Karena orientasi kita Bapak Ibu, kerangka berpikirnya begini. 1, kalau siswa ini berkomunitasnya itu di luar sekolah, maka dia ada interaksi antar sekolah. Nah, kalau siswa ini berinteraksi antar sekolah, maka siswa ini berteman lebih banyak. Tidak lagi hanya berteman dengan satu sekolah. Kalau interaksi ini kuat, kecenderungan tawuran itu makin rendah. Karena kalau ada fanatisme sekolah, satu siswanya digaduh, maka siswa sekolah yang satu menyatakan itu kawan awal digaduh. Nah, kalau dia berteman dengan sekolah lain, ya kan, itu kawan awal juga gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, interaksi juga perlu kita bangun, sehingga dia bersahabat, banyak teman gitu. Nah, cara interaksinya juga bisa jadi bervariasi. Selama ini hanya berinteraksi biasa di sekolah satu arah atau temanya itu saja, bisa jadi interaksinya bisa lebih berkembang. Ini kita harapkan. Kemudian yang kedua, siswa ini akan menyesuaikan dengan guru-guru yang berbeda. Tidak saja dengan guru yang ada di sekolahnya. Kan kita sadari Bapak Ibu, siswa itu jago matematika di SD 01. Atigo pindah ke SMP dengan guru yang berbeda, kadang-kadang tak tajwid. Kemampuan matematikanya hilang kadang-kadang. Kenapa? Tidak bisa menyesuaikan dengan guru yang berbeda.
Nah, kalau interaksi di jalan dalam komunitas, maka siswa juga terbiasa dengan guru yang berbeda. Itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, pencapaian prestasi. Kalau seandainya siswa ini kita bina, ada 5 bidang: olahraga, seni budaya, kemudian literasi, imtak, kemudian ditambah dengan pembinaan sains. Kalau ini berkelanjutan di nagari atau di komunitas kita bimbing selama setahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun, rasanya tidak mungkin prestasi itu tidak terwujud. Jadi itu kawan-kawan. Jadi ini mengendalikan prestasi. Nah, cara pengendaliannya kita punya aplikasi namanya Program Nagari Bersekolah. Jadi setiap aktivitas, setiap kegiatan komunitas itu ada pencapaian dalam sistem. Pencapaian itu disampaikan atau direport oleh guru pembimbing atau pelatih. Setelah direport, terbaca oleh sekolah, oleh wali kelas. Terbaca oleh wali kelas, kecenderungannya meningkat, maka anak kita coaching juga, kita berikan pujian, kita berikan apresiasi. Tapi kalau kecenderungannya anak mau berhenti atau anak ini mau malas, perlu juga kita coaching untuk kita berikan motivasi. Artinya, dalam kegiatan pengembangan diri di komunitas, siswa ini terpantau berkelanjutan. Sistem pengelolaannya ini sistemik. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua, itu kerangkanya. Kenapa harus bernagari? Kenapa harus berkomunitas? Jadi banyak aspek yang kita sasar di situ Bapak Ibu. Kegiatan subuh berjamaah, kita biasakan siswa kita ini sholat subuh. Guru-guru kita yang tinggal di sekitar masjid tersebut, kita biasakan mendampingi. Dan bisa jadi guru-guru kita yang mendampingi bukan siswa kita di sekolah yang kita dampingi, siswa lain. Nah, membiasakan juga kita bahwa kita mendampingi siswa pendidikannya itu tidak hanya harus siswa kita di sekolah. Warga di nagari, kita guru, itu punya kewajiban kita melakukan pendampingan dan pembimbingan. Jadi bukan hanya siswa yang ada di sekolah kita. Jadi itu orientasinya kawan-kawan semuanya. Mohon ini kita laksanakan, kita optimalkan. Dan itu juga hal yang biasa, ya, berlambat-lambat. Yang paling penting kita komitmen. Jadi terima kasih banyak Bapak Bupati. Ya, kawan-kawan, sekedar kami informasikan bahwa dalam berbagai diskusi kami dengan pimpinan untuk pendidikan itu menjadi prioritas, ya, menjadi hal yang sangat utama. Kita kasih contoh kepada kawan-kawan semua. Ya, salah satu yang sudah kita sebutkan tadi tentang 1.200 guru P3K kita, 1.262. Kalau 2023 ini ya hanya kita penuhi kuota yang sisa, maka kita hanya menerima 1.150 gitu. Tapi karena kebutuhan guru dan Bapak Bupati sangat merasakan kebutuhan itu, denyut nadi kita guru itu beliau rasakan juga, maka harus 1.228 lagi untuk 2023 gitu. Ya, dengan berbagai referensi kawan-kawan semua. Diskusi kita dengan kementerian 4RB, diskusi dengan dia Kementerian Keuangan, diskusi kita dengan Kementerian GTK Kemendikbud, maka diputuskanlah, ya, beliau instruksikan 1.200 yang kita penuhi, karena kita 2021 kemarin kebutuhan guru kita itu yang untuk menjadi ASN sebenarnya 2.571 Bapak Ibu semuanya. Nah, sudah dicicil 1.262 2022 kemarin, yang SK-nya keluar kemarin. Nah, 2023 ini ada lagi 1.228 yang menjadi kuota kita. Jadi mari kita berikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati. Ya, yang terakhir Bapak Ibu semua, ayo Bapak Ibu, sinergi pendidikan ini kita harus kerjakan berkolaborasi. Kita harus bersenyawa, berkemistrinya harus kuat. Mohon izin kalau kami sampaikan analoginya. Bersenyawa itu artinya begini Bapak Ibu. Sifat kita lagi tidak individual, tapi sifat lagi adalah sifat komunitas. Garam itu Bapak Ibu, natrium klorida. Garam itu natrium klorida, itu yang kita konsumsi hari ini. Ya, natrium itu kalau dia masih individual, masih dia bentuk unsur, itu sifatnya eksplosif. Kalau kita taruh di air, logamnya itu malah tuh Bapak Ibu, menyala langsung ke natrium itu. Nah, klorin ya itu toksik, racun. Kalau dia berdiri sendiri, kita hirup aja sama bawah bisa pingsan gitu, klorin. Tapi pada saat bersenyawa kedua saat ini, natrium klorida bersenyawa, senyawanya ada tanggung-tanggung, ionik. Ionik itu satu dengan lain saling membutuhkan gitu. Nah, muncullah garam.
Nah, garam kok satu senyawa, senyawa kok bisa kita konsumsi, bermanfaat untuk kehidupan. Nah, ayo kawan-kawan, dunia pendidikan harus bersenyawa kita kawan-kawan. Sifat kita bukan lagi sifat individual, sifat lagi bukan sifat lagi kedaerahan, sifat lagi adalah komunitas pendidik di Kabupaten Pesisir Selatan. Jangan kalah awas sama garam, Bapak Ibu. Oke teman-teman semua, ini kami sampaikan dari hati Bapak Ibu, bahwa perjuangan pendidikan ini tidak bisa hanya teori, ya. Perjuangan pendidikan ini harus kita implementasikan. Kawan-kawan Merdeka Belajar itu menyebutnya bahwa kita punya aksi nyata, ya. Aksi nyatanya jelas, aksi nyatanya harus terbaca sama orang. Jadi itu kawan-kawan, makanya program sekolah itu harus berbasis data. Datanya apa? Dari hasil asesmen nasional. Kita sudah latih teman-teman kepala sekolah, kita sudah latih rekan-rekan guru kita, mulai dari IKM, implementasi kurikulum merdeka, kemudian P5, kemudian PMM, ya, kemudian sampai dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah kita latih kawan-kawan semua, ya, sudah berulang-ulang. Jadi kita ikuti alur transformasi pendidikan hari ini, ya, kita tidak boleh tertinggal Bapak Ibu. Karena apa? Dunia sekarang ini adalah dunia yang berkembangnya sangat pesat. Dulu kalau kita mau cari materi, kita cari di Google. Nah, materinya kita masih klik di Google itu, satu-satu kita cari. Hari ini dengan artificial intelligence, ya, kita tinggal ketik tema apa yang kita mau cari, dibaca seluruhnya itu. Coba Bapak Ibu kalau pakai Perplexity, coba Bapak Ibu ketik di situ, tanya program Nagari Bersekolah Kabupaten Pesisir Selatan, lengkap uraiannya Bapak Ibu, ya. Nah, artinya apa? Dunia sekarang itu menawarkan yang sangat mudah bagi kita. Nah, kalau kita tidak ikuti, ya, kalau kita tidak ikuti alur pembelajaran atau alur menu siswa kita, maka kita akan tertinggal. Jangan sampai menu pembelajaran siswa kita itu abad 21, cara mengajar kita abad 19. Ini kami sosialisasi program Nagari Bersekolah dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Program Nagari Bersekolah adalah program pengembangan diri yang kita konsentrasikan ke komunitas-komunitas di Nagari. Nah, kegiatan ini bersama kawan-kawan kepala sekolah, pengawas, lain SD, SMP, itu dalam rangka menyamakan persepsi agar program Nagari Bersekolah kita laksanakan secara sinergis, terpadu, kemudian efektif dan efisien. Karena program ini tidak lain adalah satu, untuk melatih siswa kita ini secara berkelanjutan dan terbaca oleh sekolah. Yang kedua, kita berharap interaksi siswa kita ini interaksi antar sekolah. Nah, yang ketiga, pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter siswa kita ini didukung oleh seluruh stakeholder Nagari, seluruh stakeholder kecamatan. Jadi semua terlibat, bukan hanya guru, Bandawali Nagari terlibat, pemangku kepentingan terlibat, Padatku dan lain-lain. Dan yang paling terakhir adalah orientasinya prestasi. Kalau siswa kita ini berkelanjutan latihan, maka kita berharap prestasinya akan muncul. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada TV Lengayan Kabupaten Pesisir Selatan, semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai